Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membawakan topik tentang merangkai pompa, ya, dua pompa secara seri seperti ini, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kemarin nonton video saya yang sebelumnya, itu saya pernah membahas tentang merangkai pompa secara paralel. Nah, kali ini seri. Nah, apa bedanya paralel dan seri? Secara hasil, ya kawan-kawan, secara hasil kalau paralel itu menggabungkan debitnya, jadi aliran airnya lebih deras gitu ya. Nah, tapi kalau dirangkai secara seri seperti ini, itu hasilnya adalah pemompaan air menjadi lebih tinggi, ya. Tingginya seberapa? Tingginya adalah gabungan antara tinggi yang sana ditambah tinggi yang sini. Bagaimana sih gitu? Ayolah kita urut aja ya satu persatu. Di sini saya punya dua pompa ya kawan-kawan. Yang ini washer, itu Shimizu. Ada yang protes saya, Pak, kenapa washer Shimizu terus? Nah, saya punyanya ini. Ada yang minta, Pak, sekali-sekali yang Sanyo. Ya. Kalau kawan-kawan mau kirim sini nanti saya pakai. Jadi ini ya kawan-kawan ya, kita bahas nih. Pompa ini ya, perhatikan hisapannya dari sini. Nah, pompa sumur dangkal itu biasanya itu dia hanya efektif ya. Efektif itu di kedalaman hisapan 5 meter saja, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memakainya lebih dari 5 meter, meskipun di speknya dia nulis 9 meter atau 7 meter, itu nanti kalau 9 meter hasilnya itu kayak kencingnya tikus mungkin ya. Saya nggak tahu kencingnya tikus kayak apa, tapi pasti kecil sekali. Jadi kalau kawan-kawan pengen yang masih ada hasilnya airnya gitu ya, kira-kira 5 meter aja kedalamannya sini ya. Nah, kemudian hasil pemompaannya ini itu adalah sekitar 15 meter. Meskipun di sini ditulis speknya sampai misalkan 27 meter gitu. Pada kenyataannya dia dibatasi oleh pressure switch di sini, dan agar ampernya dan ini ya, tenaganya itu tidak terlalu ngotot untuk si pompa, maka dianjurkan di sini itu hanya ketinggiannya 15 meter saja. Jadi total berapa tadi? Hisapannya 5 meter, dorongannya 15 meter, sehingga total adalah 5 tambah 15, 20 meter. Nah, selanjutnya ya, setelah air naik sampai 20 meter di sini ya, kemudian tugasnya si pompa kedua ini adalah meneruskan ya kawan, meneruskan ke atas lagi. Nah, di sini ini kawan-kawan, pompa ini sama dengan pompa itu. Maksudnya apa? Dia juga punya kekuatan hisap. Ya kurang lebih sama, 5 meter juga ya, 5 meter juga. Sehingga apa? Karena di sini tadi kan 15 saya bilang, 15 tambah 5 20 ya. Nah, karena dia punya tenaga hisapan, maka kawan-kawan bisa tinggikan lagi ini setinggi 5 meter lagi, sehingga pipa dorong yang di sini nih, dari sini ke sana itu boleh sekitar 15 tambah 5 berarti 20 meter ya. Oke, sampai di sini berarti tadi total 5 meter. 5 meter di sini ditambah 15 tambah 5 hisapan berarti sudah 25 meter ya kan. Nah, udah 25 meter. Terus di sini seperti halnya tadi pompa sana, dia juga punya kekuatan dorong sebesar 15 meter ya. Sehingga tadi berapa? Total 25 tambah 15 lagi, maka hasilnya nanti adalah 40 meter. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang penasaran, Pak, kenapa juga Pak harus pompa setinggi itu? Nah, pada kenyataannya kawan-kawan, banyak saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang sumber airnya itu jauh di bawah posisi rumahnya ya, sehingga salah satu cara yang murah untuk mengakalinya ya seperti ini gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kawan-kawan ingin yang langsung aja itu ya pakai pompa model submersible ya kawan-kawan. Apa seringkali orang nyebutnya pompa sibel gitu ya, atau pompa celup gitu ya. Ya gambarnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini pompa celup ini memiliki kemampuan yang satu pompa aja bisa satu pompa itu bisa menggantikan tugas dua pompa ini ya itu. Tapi kalau kawan-kawan punyanya ini ya silakan dicoba seperti ini. Nah, dalam hal ini saya nggak bisa mencontohkannya secara real. Kenapa?
Ya karena percuma juga saya peragakan di sini, saya hanya bisa bikin ketinggian 2 meter. Jadi ini tidak membuktikan apa-apa kalau 2 meter ya, satu pompa pun bisa. Karena apa? Kalau saya harus mencontohkan real, maka saya harus berada di mungkin bangunan yang setinggi 40 meter tadi ya, atau setidaknya setengahnya mungkin 20 meter, terus saya tambahkan pipa ke atas. Kesulitan ya kawan-kawan. Jadi itu aja kalau kawan-kawan ingin melihat bagaimana sih merangkai secara seri seperti ini gitu ya, silakan dicoba. Kalau memang udah ada pompanya dicoba seperti itu. Jadi tadi panjangnya itu tidak boleh melebihi dari yang kita sudah sebutkan tadi ya kawan-kawan. Nah kemudian pasti ada kawan-kawan yang bertanya juga, Pak bagaimana Pak kalau ada yang mendatarnya sejauh 50 meter gitu ya. Gini kawan-kawan, usahakan pipa-pipa yang dipakai itu pipa besar ya, minimal itu 1 inci seperti ini. Kenapa? Kalau pipa kecil itu jadi beban bagi pompa itu sendiri. Kalau pipa kecil ya, usahakan pipa besar. Nah kalau kawan-kawan punya, Pak mendatarnya itu ada 50 meter Pak saya. Nah gampangannya gini aja kawan-kawan, ini standar praktis ya, atau main ilmu kira-kira ya, ilmu kira-kiranya begini. Kalau kawan-kawan punya mendatarnya 50 meter, itu bisa disetarakan dengan ketinggian kira-kira 5 meter ya. Jadi kalau lokasi sumber airnya ya, sumurnya itu berada 50 meter di sana, terus total ketinggiannya di sini itu masih 30 meter ya. Total ketinggian dari sumur sampai ke rumah kita itu 30 meter. Maka kalau di total tadi yang 50 meter kita jadikan 5 ya, kita setarakan dengan 5, maka total adalah 35. Berarti masih bisa dilayani dengan kedua pompa ini gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sumur sampai ke rumahnya kawan-kawan itu sudah 40 meter, maka tidak bisa lagi ditambahkan pompa yang mendatar itu. Solusinya bagaimana? Mungkin kawan-kawan harus mempertimbangkan memakai 3 pompa ya, 3 pompa. Jadi 1, 2, nanti ada pompa ketiga lagi. Nah mungkin nanti kawan-kawan ada yang memberi saran atau ngasih masukan, Pak cara ngitungnya nggak gitu Pak, nggak ditambahkan headnya begitu saja. Ya menurut saya sih logika berpikirnya seperti itu ya kawan. Head plus head ya, head itu kan tinggal menambahkan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kemarin itu ya ada kawan, bukan salah dia sih, emang menunjukkan ke website Engineering Toolbox itu yang penghitungannya itu tidak H1 plus H2 gitu, enggak. Jadi dia nanti ada membuat kurva segala macam sehingga hasilnya adalah misalkan ini 20 tambah 20 bukan 40, tapi hasilnya nanti adalah misalkan hanya 25 atau 30 gitu. Tapi menurut saya 20 tambah 20 ya 40, udah gitu aja. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang berada di situasi yang membutuhkan rangkaian seri seperti ini bisa membuktikannya. Nanti tolong di-sharing ya, divideokan, kirim ke saya. Nanti bisa saya bagikan ke kawan-kawan yang lain bagaimana hasilnya. Karena saya kesulitan untuk membuktikannya secara real karena saya tidak memiliki tempat dengan ketinggian sampai puluhan meter seperti itu. Terus ada yang nanya ya kawan-kawan kemarin, Pak rangkaian listriknya bagaimana Pak? Rangkaian listriknya tidak ada yang istimewa kawan-kawan. Bikin aja yang ini langsung colok ke listrik masing-masing, udah gitu aja ya. Kalau seri ini ya mau nggak mau harus bersamaan ya kawan-kawan. Atau pompa sana duluan boleh, terus baru pompa ini. Ya saya anjurkan sih bersamaan aja, sekali nyalakan listrik dua-duanya. Jadi ini mau memompa, ini pompa 1 mau memompa air, terus diterima ini dipompa lagi ke selanjutnya, seperti itu. Kemudian mungkin kawan-kawan nanya, Pak bagaimana dengan debitnya? Ya. Nah debitnya ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan pernah menonton video saya tentang bagaimana memahami karakteristik pompa sama bagaimana cara memilih pompa, di sana saya sudah pernah menyebutkan bagaimana cara menghitung debit pompa dengan ketinggian tertentu. Ya, saya kasih tahu aja untuk yang Shimizu ini, ya, dia debit maksimum adalah 28 liter per menit.
Nah, di pompa Shimizu ini tertulis, nanti saya tampilkan di layar juga. Untuk ketinggian hanya 5 meter ya, kalau ini dipakai untuk memompa 5 meter saja ketinggian, maka kawan-kawan bisa mendapatkan debit sebesar 28 liter per menit. Tapi kalau kawan-kawan memakai headnya setinggi 20 meter, maka kawan-kawan hanya mendapatkan 10 liter per menit, jadi hanya sepertiganya. Seperti tadi kita sudah bicarakan, tadi kan kita pakai total headnya adalah 20 ya, yang sini, yang sana 20, sini 20, maka hasil pemompaannya nanti, alirannya itu hanya 10 liter per menit. Jadi nanti kawan-kawan jangan bertanya-tanya, Pak, kenapa kok alirannya jadi kecil? Ya seperti itu kawan-kawan, karakteristiknya itu seperti gambar di sini, itu seperti grafik ini ya. Kalau kawan-kawan memakainya makin tinggi headnya, maka kapasitasnya makin kecil ya. Titiknya di sini ya, titik 1 ini. Kemudian kalau kawan-kawan memakai headnya rendah, maka alirannya itu berada di posisi maksimum ya, yang paling besar. Nah, ini titik 2 seperti itu. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau dirasa ada yang kurang keterangan saya, kawan-kawan silakan tulis di kolom komentar pertanyaannya. Kalau sekiranya saya salah, tolong diingatkan di kolom komentar juga. Jadi sekian dulu, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.